Xiao Yan mencoba, tetapi kemampuan jantung lainnya masih belum diketahui. Daripada membuang-buang waktu, saya terus mengeksplorasi potensi saya. Apalagi yang dapat membantunya bertarung melawan ketiga pemain peringkat kelima ini. Tentu saja, Xiao Yan masih memiliki kartu truf. Saat itu Ye Beijing di malam hari, tetapi dia tak dikenal. Xiao Yan tidak bisa mengandalkan Ye Beijing untuk hidup dan matinya. Ini adalah bencana bagi dirinya sendiri. Xiao Yan tidak pernah menaruh harapannya pada orang lain. Bahkan saat tidak benar-benar darurat, dia tidak pernah mengeluarkan panci ilahi bermata 9. Ini merupakan kelanjutan garis keturunan yang ditinggalkan oleh leluhur Changmang. Melainkan sebagai sarana untuk membantu diri sendiri. Pada saat ini, Xiao Yan melihat sekelilingnya dan melihat cahaya biru dari mata anjing itu terus-menerus menyapu. Di sini, jutaan energi diam yang tepat dan kuat sedang mengembun dan jumlahnya terus meningkat. Tuan anjing, saya tidak perlu menyebutkan semua larangan yang saya ingat. Pokoknya, yang penting kuantitas. Kalau begitu biarkan terisi di sini, mengapa kelihatannya makin lama makin teratur? Tampaknya dapat menguraikan formasi terlarang yang lebih besar. Dok Ais bergumam, lalu tatapannya menyapu ke seluruh formasi terlarang yang awalnya terisolasi, namun kini secara luar biasa saling terhubung satu sama lain. Haha, Tuan Anjing Jenius, aku benar-benar ingin membunuh semua jenius. Lihat cepat. Xiao Yan mendengar suara Gouyan dan mendongak, hanya melihat batasan yang hampir menutupi seluruh kekosongan. Mereka sebenarnya saling terhubung satu sama lain. Ada ratusan kombinasi larangan yang awalnya tidak berhubungan. Perisai naga yang sangat besar, bahkan jauh lebih besar dari formasi terlarang yang menekan Ye Tian. Di bawah kendali Dok Ais, formasi mengerikan seperti itu tersembunyi dalam ketiadaan. Itu tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, angin harum bertiup ke arah Xiao Yan. Bagaimana Anda memecahkan masalah membutuhkan bantuan pribadi? Sosok rupawan yang diam-diam muncul di sampingku adalah Ye Beijing di malam hari. Ucapnya lembut sambil menatap Xiao Yan dengan mata indahnya yang tulus. Meskipun dia tidak dapat secara akurat merasakan dan menilai karakter Ye Beijing, kata-katanya memberi Xiao Yan momen itu. Penuh keamanan. Saya ingin mencobanya sendiri. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menolak Ye Beijing. Dia yakin bahwa selama Ye Beijing bersedia mengambil tindakan, ketiga tingkat kelima ini tidak akan menjadi masalah. Jadi jika Anda akan segera meninggal, apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda? Ye Beijing terdiam sejenak, lalu menatap Xiao Yan dengan serius lagi. Apakah menurutmu aku akan kalah? Xiao Yan bertanya. Ye Beijing menjawab bahwa peluang menang kurang dari 10%. Kedatangan ketiga prajurit dan guntur ini mengguncang ketiga orang itu, Nantian, Tian Luolan dan yang lainnya, hingga bergabung. Saya harus mundur sedikit karena mereka adalah monster tua yang telah bertahan entah berapa tahun dan memiliki latar belakang yang menakjubkan. Meskipun Ye Beijing tidak secara langsung membantu Xiao Yan, dia memberitahunya tentang tiga musuh yang akan datang. Tahukah Anda siapa yang memesannya? Xiao Yan menatap Ye Beijing dan bertanya. Siapa yang memesannya? Saya tidak tahu banyak tentang mereka, tetapi mereka semua adalah penguasa atas diri mereka sendiri dan biasanya tidak menerima perintah dari siapapun. Siapa orangnya tergantung pada berapa banyak musuh yang Anda miliki. Ye Beijing tersenyum ringan. Lagi pula, dengan kekuatannya itu, dia sama sekali tidak merasa gugup. Tidak perlu gugup, itu tidak ditujukan padanya. Musuh, Xiao Yan sedikit mengernyit. Satu-satunya orang yang memiliki permusuhan abadi dengannya mungkin adalah Tuan Su. Orang-orang ini bukan dari dunia sensi. Mereka semua bisa datang, tapi mengapa Master Virtual tidak bisa?
Xiao Yan tidak begitu mengerti hal ini. Kalau itu adalah Void Lord, kalau dia benar-benar ingin membunuhnya, dia tinggal turun dan melakukannya sendiri. Secara teori, dia memang bisa datang sendiri, tetapi keinginan dunia akan menemukannya. Maka seluruh dunia akan membantumu membunuhnya, dan keberuntunganmu tidak akan terancam. Namun menurutku yang lebih penting adalah bahkan Master Virtual pun tidak bisa mengetahui latar belakangmu. Katakan sejujurnya padaku, apakah ada diri yang lebih kuat yang tersembunyi? Ye Beijing mendekatkan wajah cantiknya ke klon jiwa Xiao Yan. Dibandingkan dengan tubuh aslinya, klon jiwa tampak lebih tinggi dan lebih kuat, dengan aura yang lebih maskulin. Seluruh tubuhnya sangat proporsional, dan wajahnya yang bersudut membuatnya tampak sangat tampan. Xiao Yan tidak menjawab. Adapun mengapa penguasa kekosongan tidak berani turun, itu karena dia tidak bisa masuk. Atau mungkin ada alasan lain, saya kira bahkan Ye Beijing pun tidak mengetahuinya. Jika pertempuran ini adalah ujian. Kalau begitu, kita tidak boleh kalah. Xiao Yan mengepalkan tangannya erat-erat, rambutnya bergerak tanpa angin, dan kekuatan jiwanya terus meningkat. Seolah-olah tidak ada jiwa penggerak seperti lensa yang membasahi jiwanya dengan titik buta kecil. Mungkin aku butuh bantuanmu. Xiao Yan memandang Ye Beijing dan mendengar bahwa dia membutuhkan bantuan. Mulut Ye Beijing melengkung. Dia tampak sangat bahagia. Mungkin karena dia telah ditolak berkali-kali oleh Xiao Yan, dan dia tiba-tiba merasa dibutuhkan. Karena kamu berharga dalam hidup, mohon, pinjamkan aku sebagian kekuatanmu untuk membantuku merasuki tubuh kelima orang ini. Xiao Yan menatap Ye Beijing dengan serius. Yang terakhir tidak pernah mengakui bahwa, seperti yang diharapkan Xiao Yan, dia adalah raja dari klan yang terobsesi. Ya, Beijing terdiam. Dia tidak setuju maupun menolak. Ada beberapa hal, sekalipun kamu mengetahuinya, sebaiknya kamu simpan saja di dalam hatimu. Jika Anda bersuara, Anda harus membayar harganya. Mungkin itu harga yang tidak mampu Anda bayar. Ye Beijing terdiam sejenak, lalu mengangkat kedua matanya yang indah dan menatap Xiao Yan dengan serius. Ada keseriusan yang tidak biasa di matanya. Kalau memang benar-benar merepotkan, ya sudahlah. Xiao Yan tidak lagi mengganggunya dan langsung memalingkan wajahnya. Ye Beijing tiba-tiba tersenyum. Dia bergerak di depan Xiao Yan, matanya yang indah melengkung membentuk bulan sabit. Anda sebenarnya dapat bertanya kepada saya berapa harganya? Kalau begitu bolehkah saya bertanya berapa harga yang tak tertahankan itu? Xiao Yan sedikit kesal dan bertanya dengan tak berdaya, asalkan kamu bersedia menjadi laki-lakiku. Ye Beijing berkata, 500 tahun tanpa berjalan selama 200 tahun. Mendengar ini, Xiao Yan memalingkan wajahnya dan mengabaikannya. 100 tahun sudah cukup. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu tidak mau berlatih kultivasi ganda denganku. Itu tidak akan membahayakan Anda. Ye Beijing berputar mengelilingi Xiao Yan, namun Xiao Yan mengabaikannya. Ye Beijing adalah raja obsesi. Jika kultivasi ganda itu benar, seperti dikatakannya, apakah benar-benar semuanya bermanfaat dan tidak ada ruginya? Sekarang bukan saatnya memikirkan hal-hal ini. Rasa krisis bertambah kuat dan waktu untuk mengurangi peradangan semakin menipis. Saat ini, aku belum sepenuhnya menyerap jiwa kekosongan, dan kelima orang ini belum berhasil mengambil alih tubuhku. Dan musuh sedang mendekat. Mereka datang. Tatapan mata Xiao Yan tiba-tiba terfokus dan dia melihat ke arah di mana dia melihat fluktuasi aura yang kuat muncul di ujung laut pasir bintang. Beberapa naga es muncul dari ketiadaan. Dua sosok berdiri dengan hikmat di atas kepala naga besarnya. Tidak ada waktu tersisa. Jiwa kekosongan, berikanlah aku semua kekuatan. Aku meraung marah, dan kini aku tak dapat menunggu lagi.
Saya hanya bisa bertarung sampai mati. Kekuatan jiwanya hanya selangkah lagi dari terobosan. Saat krisis dirasakan paling kuat, seolah-olah ada kekuatan pendorong yang terbentuk, yang memungkinkan kekuatan jiwa Xiaoyan mengalir lancar. Jiwa Xiaoyan tiba-tiba menyebar, seolah-olah menutupi seluruh dunia. Butuh waktu 1000 tahun untuk menerobos dari alam giok ke alam kekosongan, namun akhirnya terobosan itu berhasil dilakukan.